Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lukman Abdurrahman, calon guru penggerak Angkatan 10 SMKN 1 Raja Desa Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, berikut ini adalah yang pertama Bapak Carhadi sebagai fasilitator, dan yang kedua Ibu Herlina sebagai pengajar praktik. 2.1.A.4.1 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep Modul 2.1. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, CGP dapat menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang kedua, CGP dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diagram prior. Pertanyaan untuk dijadikan renungan. Yang pertama, bagaimana saya mengelola pembelajaran secara efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid saya? Yang kedua, apa yang akan saya minta murid belajar? Yang ketiga, bagaimana murid saya harus belajar, difasilitasi pembelajarannya, dan berinteraksi satu sama lain. Yang keempat, bagaimana mereka mendemonstrasikan hasil pembelajaran mereka, apa yang akan mereka hasilkan. Dan yang kelima, apa peran penilaian formatif dan sumatif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan untuk diskusi daring. Yang pertama, informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut? Jawaban. Fakta video 1, 3 strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan berdasarkan 3 kebutuhan belajar, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan pada murid-murid kita berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses seperti apa yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid setelah kita menganalisis kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Cara untuk menentukan diferensiasi proses. Yang pertama, melaksanakan kegiatan berjenjang. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu, sudut-sudut minat di dalam kelas. Yang ketiga, membuat agenda individu untuk murid, daftar pekerjaan umum, dan individual. Yang keempat, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk membereskan tugas. Yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi yang membuat kegiatan profil belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Dan yang keenam, menggunakan kelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan dan minat. Yang ketiga, diferensiasi produk. Tagihan apa yang kita harapkan dari murid? Produk adalah unjuk kerja murid yang ada wujudnya. Produk penting karena merupakan elemen kurikulum yang paling langsung yang dimiliki oleh murid. Diferensiasi produk meliputi 1. Memberikan tantangan atau variasi. Yang kedua, memberikan murid bagaimana pembelajaran yang mereka inginkan. Yang selanjutnya, investasi pada murid. Meliputi kualitas pekerjaan, konten yang harus ada
dalam produk. Yang ketiga, bagaimana harus dikerjakan. Fakta pada video kedua. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Yang ketiga, murid akan merasa aman secara psikis dan fisik. Yang keempat, ada harapan dari pertumbuhan. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Yang keenam, ada keadilan dalam bentuk nyata. Dan yang ketujuh, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Fakta artikel peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama, assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsung proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang kedua, assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Dan yang ketiga, assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Berikut ini adalah beberapa contoh strategi penilaian formatif. Yang pertama, tiket masuk. Yang kedua, tiket keluar. Yang ketiga, berbagi 30 detik. Yang keempat, nama dalam toples. Yang kelima, 3, 2, 1. Yang keenam, refleksi. Yang ketujuh, pojok pemahaman. Dan yang kedelapan, strategi 5 jari. Pertanyaan untuk diskusi daring. Yang kedua, gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat? Jawaban. 1. Tahap pertama, saya akan mengadakan analisis diagnostik terhadap 3 kebutuhan belajar, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Yang kedua, tahap kedua, saya akan merencanakan strategi diferensiasi yang terdiri dari diferensiasi konten atau pembelajaran. Untuk konten, sudah saya lakukan dari tahap kemarin, yaitu membuat video pembelajaran sehingga profil belajar visual, auditori dapat terpenuhi. Kemudian, diferensiasi proses yaitu merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Untuk diferensiasi produk, saya meminta murid untuk membuat video sebagai laporan praktikum atau tugas praktek lainnya, supaya mereka belajar IT, berinovasi, dan sesuai dengan kodrat zaman. Yang ketiga, atau tahap yang ketiga, saya akan mengajak murid-murid untuk dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang keempat, atau tahap yang keempat, saya akan merencanakan penilaian formatif yang menarik sehingga semua murid dapat bahagia dan termotivasi dalam belajar. Pertanyaan untuk diskusi daring. Yang ketiga, apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Jawaban. Setelah saya mempelajari strategi diferensiasi, lingkungan pembelajaran berdiferensiasi, dan penilaian pembelajaran yang berdiferensiasi, secara teori sudah sangat jelas. Yang sulit adalah tekad kuat untuk mengimplementasikan di kelas, karena bila kita sudah memulai dan akhirnya terbiasa, maka menjadi kebiasaan baik atau praktik baik. Pertanyaan untuk diskusi daring yang keempat. Pertanyaan, apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi apakah yang masih Anda perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut?
Jawaban: berikan contoh assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning, baik dalam bentuk tabel dan rubrik penilaian. Selanjutnya di sini ada diagram player yang meliputi definisi pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar minat dan profil belajar siswa tersebut. Contoh, merencanakan pembelajaran, kesiapan belajar, minat, maupun gaya atau profil belajarnya. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, menyeleksi materi pembelajaran sesuai dengan minat, pengetahuan awal, dan gaya belajar siswa. Selanjutnya, karakteristik. Penggunaan kebutuhan murid ada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Yang kedua, kebutuhan meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Dan yang ketiga, perlu evaluasi dan perencanaan pelaksanaan untuk mendukung belajar. Itu merupakan salah satu bentuk dari diagram player. Demikian tadi penjabaran tugas eksplorasi konsep memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.